Saudara penggemar sepak bola di seluruh dunia, seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Saat ini kita ingin sharing dengan topik yang sangat menarik di hati kita semua, yaitu adanya kemiripan antara perhelatan pertandingan sepak bola dengan perhelatan politik. Nah, sekarang dunia perkhidmatan politik agak menghangat, walaupun pemilu serentak 2024 belum dimulai, dan namun gonjang-ganjing di sana-sini sudah mulai terasa ada kehangatan. Dan sebagai masyarakat kita juga tidak perlu khawatir, tapi juga tidak boleh acuh tak acuh. Nah, kita perlu melihat dan menilik ada hal yang menarik di sini, yaitu sebenarnya kalau mau kita lihat, kompetisi di dalam politik ada kemiripan dengan kompetisi di dalam olahraga. Kenapa? Karena di dalam kompetisi itu yang diadakan bukanlah peperangan, tetapi pertandingan. Ada permainan di sini. Permainan dalam arti positif. Contohnya kalau main bola, ya permainan sepak bola kan namanya. Ada pertandingan di sini. Kemiripannya salah satunya adalah satu. Kita tahu kalau orang main sepak bola harus adalah lapangan. Tidak ada orang bisa bilang main bola, ayo kita main bola. Pertandingannya di mana? Di mana saja, nggak bisa. Tidak ada orang main bola di hotel, di dalam lobby, nggak ada. Tidak ada orang bisa bilang kita main bola di jalan raya, di tengah kemacetan, tidak ada. Tapi harus di lapangan. Demikian juga dengan kontestan, kompetisi pertandingan yang akan diikuti oleh para calon wakil rakyat, calon gubernur, calon kepala daerah, calon presiden. Ada lapangan yang harus digunakan untuk memperebutkan posisi mereka. Lapangan itu bernama pemilihan secara langsung atau pemilihan umum serentak dimanapun. Dan tanggalnya sudah ditentukan. Yang kedua yang menarik di sini, di dalam pertandingan sepak bola misalnya, ada dua kubu untuk menentukan siapa yang menang. Jadi harus ada pertandingan. Tidak bisa kita mengatakan saya lebih suka yang berbaju warna A atau berwarna merah yang menang. Saya tidak bisa mengatakan saya lebih suka berwarna hijau yang menang. Tapi pertandingan itu menang atau kalah ditentukan oleh hasil gol yang diperoleh. Mana yang lebih banyak. Setuju? Demikian juga dengan pertandingan dalam politik. Tidak berdasarkan suka atau tidak suka partai mana, calon yang mana, tetapi siapa yang lebih berhasil meyakinkan masyarakat tentang goal atau program yang ingin mereka sampaikan itu lebih baik, lebih menarik. Itu yang terjadi. Setuju? Nah, di dalam sepak bola kita tahu ada wasit. Wasit ini nanti akan mengejar, mengikuti, mengamati, mengawasi, bahkan menilai apakah ada kesalahan dan pelanggaran. Apakah ada benar, apakah waktunya sesuai, tidak ada yang outside, tidak ada yang offside, dan sebagainya. Nah, di dalam hal ini juga kita lihat dalam perhelatan pemilu, pilkada, ada namanya wasit. Wasit itu ialah yang ditunjuk sebagai badan pengawas pemilu. Yang bekerja sama di sini dengan segala bentuk tim independen, ya. Ya, nanti tim independen ada juga ya, wasit independen namanya ya. Pengamat bisa ya. Bahkan nanti ada namanya Badan Kehormatan Pemilu yang akan menilai apabila ada sengketa yang tidak layak. Kita lihat di dalam pertandingan sepak bola juga wasit bisa memberikan kartu merah atau kartu kuning sebagai peringatan dan hukuman terhadap pelanggaran. Dalam hal ini kita ketahui bahwa Bawaslu bekerjasama dengan Panwaslu memiliki wewenang untuk mengadakan tuntutan atau penindakan atau pencoretan atau diskualifikasi apabila terbukti ada pelanggaran yang benar-benar melanggar hukum atau melanggar kode etik di dalam
kompetisi pilkada atau perpolitikan itu. Dan itu akan ditentukan menurut sidangnya, nggak sembarangan, nggak asal nuduh. Tidak boleh orang hanya bilang curang-curang, bukti curangnya mana? Tunjukkan baru diproses. Oh, ada orang bilang ada money politiknya mana? Ada buktinya nggak? Baru bisa diproses. Tentu mereka tidak akan sembarangan mengatakan, oh ya, kami dengar-dengar kamu ada menyuap atau money politik, memaksa kehendak pada rakyat itu memilih si A, si B, atau partai B, C, D. Tanpa ada buktinya, dia tidak bisa. Tapi kalau ada bukti, ada pengakuan, dan bisa disampaikan dengan saksi-saksi, maka tentu akan bisa diadakan penuntutan atau diskualifikasi. Kita lihat juga peran wasit sini penting untuk menentukan apakah sesudah dia meniup peluit, baru ditendang bolanya, dimasukkan bola ke dalam, atau diadakan penalti, itu ada keputusan wasit. Di dalam pertandingan politik juga ada keputusan dari baik tanggal permainan, tanggal kampanye, dilarang melakukan tindakan yang melanggar sesuatu yang tidak berkenan sesuai dengan waktunya, tidak boleh mengadakan rapat atau pertemuan umum pada tanggal sebelum pemilu. Itu adalah salah satu keputusan wasit. Panwaslu dan Bawaslu sini bertindak harus dengan profesional. Di dalam pertandingan kita lihat ada namanya pemain-pemain ya adalah dalam teamwork. Teamwork ini artinya tidak karena kehebatan seorang penyerang sendiri bisa melakukan kemenangan. Dibutuhkan dribble, saling mengoper, saling mengirimkan bola untuk bisa mengirimkan kepada orang yang dianggap bisa menggolkan. Dalam hal ini kita lihat nanti di dalam kampanye-kampanye akan ada jurkam-jurkam yang akan saling mengirimkan suatu serangan-serangan, baik serangan secara verbal dalam arti menyerang kelemahan lawan yang tidak baik dan kelebihan mereka yang baik. Ini akan menjadi gol pada masyarakat. Yang tidak diizinkan adalah pelanggaran-pelanggaran keras seperti permainan tackling sangat dilarang ya. Dilarang melakukan pelanggaran keras atau pencitraan di lapangan. Demikian juga dengan hati masyarakat tidak mau ada pencitraan di lapangan pertandingan politik. Jangan karena ada perbedaan suara, nanti massa diadu domba, rakyat diadu domba, terjadi adu identitas, agama, suku yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Di sini kita harapkan TNI Polri sebagai salah satu ujung tombak pelindung warga negara Indonesia untuk bisa mengawasi ini. Bertindak dengan berani apabila ada kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak untuk mengadakan pemilihan kepada golongan tertentu dengan kampanye hitam, harus ditangkap, harus diproses secara pengadilan. MK sebagai majelis kehormatan atau kita bilang Mahkamah Konstitusi ya, sebagai majelis kehormatan yang menentukan sengketa harus bisa bertindak dengan arif dan bijaksana. Harus berani mengatakan kalau yang mana yang salah, mana yang benar. Sehingga keputusannya adalah keputusan yang bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Kita lihat juga di dalam pertandingan sepak bola, seringkali seorang pemain asik ya menggiring atau mendribble bola dan mau mengoper pada temannya, apabila tidak salah, tidak tepat sasaran, dia bisa digunting. Dalam arti tendangannya dirampas atau direbut oleh pemain lawan. Hal ini sering terjadi di dalam dunia kampanye yang menjelang pilkada, pilgub, pilpres. Akan ada saling berebut, baik berebut hati rakyat, saling berebut visi misi, saling berebut jargon-jargon, saling memperebutkan simpati rakyat. Ya, dibutuhkan memang teknik-teknik di dalam menyampaikan kepada masyarakat dengan baik. Yang sangat disayangkan adalah apabila adanya permainan dengan kekerasan yang membahayakan fisik dan mental sesama peserta pemilu. Harus ada tindakan tegas oleh para wasit tadi untuk melihat dan memantau. Dan masyarakat apabila melihat ada ketidakbenaran salah satu atau kontestan harus berani melaporkan ini. Tentu dengan data-data dan bukti yang akurat.
kita tidak boleh asal menuduh juga, tidak boleh asal memfitnah, itu melanggar hukum. Doa kita biarlah untuk kompetisi-kompetisi sepak bola yang ada juga, ingat pesan Ridwan Kamil. Buat apa ada kompetisi bila ada hasilnya adalah sesuatu yang mematikan seperti terjadi yang dialami oleh korban para bobotoh ketika memaksa masuk ke suatu GLBA, gedung GBLA, Gedung Bandung Lautan Api. Seharusnya memang dari awal sebelum misalnya memasuki suatu gedung sudah ada screening karcis di mana masyarakat yang tidak membawa karcis tidak boleh masuk mulai dari ring 1, ring 2, ring 3. Jadi tidak ada desak-desakan. Demikian juga di dalam hal perarakan pemilu nanti. Benar-benar adalah hari sekarang baik yang namanya data pemilih tidak boleh sembarangan, tidak boleh disalahkan, tidak boleh dihilangkan yang punya data, dan yang tidak ada data jangan asal dimasukkan. Tidak boleh ada data siluman. Harus ada screening dari jauh. Ini bukan hanya tugas dari Panwaslu atau Bawaslu. Seluruh masyarakat harus aktif. Seluruh penggerak RT RW, kelurahan, kecamatan, di mana berada, harus bisa netral. Harus bisa menunjukkan profesionalisme. Data statistik tidak boleh lagi ada kesalahan. Dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jikalau bukan kita, siapa lagi? Nah, demikian juga sesuai dengan pesan Ridwan Kamil tadi, yang menarik adalah tidak ada gunanya kompetisi apabila yang ada adalah kematian yang sia-sia karena tidaknya adanya pengawasan dari panitia atau pengamanan yang tidak berlapis. Demikian juga dengan pemilu, pilkada, pilpres. Tidak ada gunanya apabila terjadi masyarakat terpecah belah. Tidak ada gunanya apabila rakyat dibiarkan berbentrok. Tidak ada gunanya pemilu itu apabila yang ada dibiarkan politik identitas merajalela. Ujaran kebencian merajalela. Tidak ada gunanya itu bagi masyarakat. Yang ada adalah menghancurkan diri sendiri, merugikan diri sendiri. Yang rugi negeri kita sendiri. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat adalah melihat dan menyaksikan pertandingan yang baik, indah, bermain dengan elegan, dengan aktif, efektif, dan juga dengan proaktif, produktif. Jangan menimbulkan hal-hal yang pesimistis. Boleh main taktis, asal jangan membuat orang pesimistis. Semoga pilpres menjadi feel fresh. Semoga pilgub tidak membuat feeling gugup. Semoga pilkada tidak membuat orang merasa dikadalin. Tetapi biarlah feel, enjoy for all people in our country. Are you ready? Let's go.